Sobat Kapuas, kali ini kita sudah berada di tempat yang spesial dan pastinya dengan narasumber yang begitu luar biasa. Halo Ibu. Halo. Boleh nih Bu, sapa Sobat Kapuas yang ada di rumah dan perkenalan nih Bu. Halo Sobat Kapuas, dimanapun berada, perkenalkan saya Maria Kulam dengan Rumah Manik, nama brandnya. Sekian perkenalan dulu, selanjutnya silakan nanti saksikan. Siap. Nah Ibu Maria, tentunya untuk Rumah Manik sendiri ini sudah sejak kapan terbentuk dan gimana nih sejarahnya? Oh, kalau terbentuknya secara pasti sejak tahun 2008. Namun sebelum tahun itu tetap kita sudah terus karena ini kan turun-temurun. Nah, jadi saya memulai dengan sungguh-sungguhnya itu tahun 2008. Jadi mulai dari 2008 warisan Ya, leluhur saya teruskan. diteruskan. Nah, untuk sejauh ini di tahun 2023 untuk generasi mudanya apa sangat berminat atau gimana nih Bu? Untuk generasi muda kalau dikatakan tidak berminat juga, tidak berminat juga tidak. Banyak faktor lah yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang ini. Tetapi kami tidak berkecil hati sebagai penerus budaya karena beberapa anak muda masih bisa kita ajak untuk melestarikan. Jadi warisan leluhur yang harus terus dilestarikan juga. Nah, sebagian pengrajin dari Rumah Manik ini memang khusus dan fokus untuk pengrajin atau volunteer nih Bu atau sukarelawan? Pengrajin. Khusus pengrajin. Ya, saya punya kelompok pengrajin. Jadi dari kelompok ini ada dari anak sekolah dan ibu rumah tangga yang saya rekrut. Oke, jadi anggota lumayan banyak ya Bu ya dari beberapa kalangan. Nah, gimana nih Bu kalau misalnya ada generasi muda di luaran sana atau Sobat Kapuas yang pengen ikut bergabung di Rumah Manik? Oh, dengan senang hati. Saya sebagai bukan sebagai inilah ya penerus budaya dan ini punya nilai jual juga. Sangat senang kalau anak muda berminat, kapanpun saya terima. Jadi tinggal datang langsung ke Rumah Manik ya? Ya, tentu dan perjanjian. Jadi harus janjian dulu ya Sobat Kapuas. Karena memang saya sudah beberapa kali ini memberi pelatihan lah ya, motivasi untuk anak-anak, antara lain mahasiswa. Jadi Ibu udah memberikan pelatihan-pelatihan, khususnya untuk generasi muda ya Bu ya. Nah, untuk produk-produknya sendiri ini manik-maniknya lebih terfokus di pakaian kah atau aksesoris atau gimana nih Bu? Ya pakaian juga, aksesoris juga karena menyesuaikan. Jadi menyesuaikan dengan orderan mungkin ya? Orderan, kebutuhan budaya ya. Mungkin boleh dikasih lihat nih dengan sobat di rumah untuk cara pemakaian, lalu produk-produknya apa aja nih Bu? Ini seperti yang terlihat di samping kita ini. Kalau yang ini ya Bu ya? Nah, ini khas dari suku Dayak Tamambalo yang berada di Kapuas Hulu. Ini emang khusus berarti? Ini pakaian khusus kalau pesta. Jadi ini asli pakaian pesta? Beserta dengan topi? Topi ini nih yang asli. Oh, ini yang asli. Ini nih ya. Ini juga ya Sobat Kapuas, pemakaiannya sekarang ini langka? Bukan langka, tumpang tindih. Tumpang tindih dengan? Kalau kita ini budaya aslinya beda, memakai ini ada dua jenis topi. Nah, kalau topi yang ini dipakai pada acara kebesaran seperti pengantin atau pesta yang sifatnya budaya. Kalau yang ini boleh untuk hari-hari. Juga motif tidak sembarangan pakai kok aslinya. Jadi ada motif khusus? Iya, ada motif untuk anak muda, untuk orang tua, untuk kalangan bangsawan juga itu ada motif tertentu. Jadi ada kasta-kastanya? Ada kastanya. Jadi kalau misalnya kita datang nih Bu di pameran, itu dijelasin ketika kita lagi milih-milih itu dijelasin Bu? Tergantung konsumen. Sekarang konsumen kita sifatnya itu hanya berupa kebutuhan cenderamata dan pemakai juga bukan khusus dari aslinya budaya ini. Jadi
kalau mereka bertanya, kita jelaskan. Jadi lebih kayak suka yang mana, motifnya langsung dipilih. Tetapi saya sebagai pelestari budaya, saya selipkan. Selalu mengedukasi. Kalau khusus untuk motif tertentu yang hanya untuk orang tua atau pada upacara kematian, saya jelaskan. Tapi kalau yang sifatnya umum, tidak. Terserah jadinya, Bu, ya. Sesuai selera ya. Nah, kalau ini kan tadi pakaian pesta, ada kasta-kastanya, lalu ada topinya juga ya, Bu ya. Nah, kalau yang untuk cewek ya, Bu, itu ini ikat kepala. Ikat kepala ini khas ini untuk suku? Kalau acara pesta, suku saya. Tamambalo. Tamambalo, ya. Jadi yang aslinya dari suku Tamambalo, ikat kepalanya yang ini. Ikat kepalanya ada juga satu jenis, tidak sembarangan ini memakai ini. Ada teknik khusus ya, Bu ya? Teknik khusus, kemudian dipakai saat khusus. Dalam acara apa aja nih, Bu? Kalau ini dalam acara, ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang setengah baya untuk acara kalau pesta saat kita melayat atau kita buang pantang. Pada umumnya pakai ini. Jadi cara penggunaannya? Ya, cara penggunaannya nih dililit. Harus dililit. Tetap harus nampak 3 warna. Warnanya emang harus merah, kuning, hijau. Jadi ini emang ciri khas ya, Bu ya, warna dari cara pemakaian. Terus diikat gimana nih, Bu? Seperti yang di instalasi itu. Diikat terus dililit gitu ya, Bu ya? Dililit dulu. Dililit dulu. Ya. Oke. Jadi ini khusus untuk anak yang separuh baya. Ini datulu sabalaan, dipakai pada saat bisa pada saat kita pesta kematian ya. Dan pada umumnya yang memakai ini pesta padi. Ya, pesta padi. Dan pada umumnya memakai ini sudah beranjak dewasa. Jadi separuh baya ya. Transisi. Selain kain ini, apa ada kain lagi nih, Bu, yang jadi ciri khas dari suku Tamambalo? Untuk motifnya ini khusus ini aja atau bervariasi? Ini bervariasi lah, orang tua dulu kan punya sejarah tertentu. Ini nih kain ini dari nenek moyang kami nih, sudah di atas 100 tahun. Di atas 100 tahun lebih tua dari saya, Bu, usianya ya. Maka ini kami lestarikan saja sekarang. Jadi jarang kami pakai. Jadi ini bawahan. Ya, ini baju. Jadi kalau misalnya ada dan yang memakai ini juga sama nih orang-orang parubaya juga ini. Ya. Jadi ini atasannya, ini bawahan. Terus ikat kepalanya pakai yang ini, Bu? Iya. Jadi ini udah satu setel ya? Nah, peran pemerintah sendiri nih, Bu, terkait dengan Rumah Manik ini udah sejauh mana? Ya, karena pemerintah ini kan urusannya banyak. Jadi ada juga lah, dikatakan tidak ada juga ada, hanya belum kami rasakan maksimal. Secara maksimal belum, tapi sudah ada terlibat ya, Bu ya. Nah, untuk Rumah Manik sendiri biasanya kan akan ada komunitas-komunitas UMKM ya. Nah, ini Ibu terlibat kah atau Ibu secara mandiri? Terlibat. Karena bagaimanapun kami ini usaha kecil, mesti ada komunitas UMKM ya. Saya tergabung di beberapa UMKM. Terlibat di Kota Pontianak. Kalau misalnya di dalam negeri sendiri, eksistensi dari Rumah Manik ini udah sejauh mana? Mengikuti event dalam negeri, ya, kemudian kalau ada tamu kita peragaan. Dari luar atau mancanegara nih, Bu? Luar kota apa mancanegara? Kalau mancanegara kita lebih sering dengan Malaysia. Malaysia. Ya, kalau keluar pulau Jakarta. Ya, Tangerang. Sering pameran ya, Bu ya. Kalau di Malaysia sendiri ini, Bu, apa ada wadah khusus atau mandiri? Kalau di Malaysia selama ini yang kami lakukan adalah kerjasama dengan
konsulat jenderal kita di Kucing. Jadi event-event yang ada di Kucing kolaborasi dengan program, ya. Jadi memang program dari sana, terus Ibu adalah salah satu yang terlibat. Iya, karena dari komunitas kita. Jadi dari sana nanti menghubungi komunitas kita, karena sudah ada kerjasama, sehingga kita bisa ikut untuk berpartisipasi. Dan urusannya lebih mudah. Oh, lebih mudah. Karena perantaranya itu tadi ya, Bu. Ya. Nah, Bu, untuk Sobat Kapuas di luaran sana nih, kalau misalnya pengen order, apakah akan ada pending order atau yang ready aja nih, Bu? Tergantung. Oh, bisa disesuaikan. Disesuaikan, ya. Jadi Sobat Kapuas jangan khawatir. Kalau Sobat Kapuas pengen order dengan Ibu Maria, silakan langsung, karena bisa di custom juga ya, Bu ya, sesuai selera. Kalau misalnya yang untuk kain juga bisa sesuai selera. Bisa juga ya, Bu ya. Jadi tenang nih Sobat Kapuas, jangan khawatir, jangan takut tidak bisa sesuai selera atau di custom, karena semuanya permintaan akan langsung dibuat langsung dari tangan Ibu Maria. Oke Ibu Maria, untuk pesan-pesan nih untuk Sobat Kapuas di rumah, terakhir untuk di segmen kali ini, boleh nih Bu disampaikan ke Sobat Kapuas yang ada di rumah. Ya, pesan Ibu melalui Sobat Kapuas ini, karena ini adalah satu di antara budaya yang harus kita lestarikan, khususnya ini budaya di Kalimantan Barat. Mari kita sama-sama lestarikan, dan selain cara melestarikannya adalah dengan jangan malu memakai produk kita. Juga sebagai anak muda, terutama untuk anak-anak muda, mari kita sama-sama lestarikan, promosikan, dan yang Ibu lebih inginkan kalian belajar membuat supaya kalian tidak kehilangan budaya. Benar sekali. Terima kasih banyak Ibu Maria. Nah, itu tadi Sobat Kapuas, pesan yang disampaikan oleh Ibu Maria untuk generasi muda, khususnya Sobat Kapuas yang ada di rumah sana, untuk selalu melestarikan ya Bu ya, budaya lokal dan belajar biar tidak dimakan oleh zaman. Terima kasih Ibu Maria. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah. Dadah.